Bismillah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz akhir zaman. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Pagi ini aku akan bercerita ya. Biasanya kalau pagi-pagi aku mendengarkan ceramah kayak Jujur dan MZ, itulah yang nenek aku ajarkan. Terus aku punya kebiasaan mendengarkan cerita wakepoh. Jadi anggap saja aku sedang bercerita sebagai wakepoh. Jadi aku akan mengisahkan berhubungan selalu dengan umroh 2018. Jadi sebelum umroh itu aku dihadapkan dengan ujian besar, dengan terkena sakit kista ya, sehingga aku mengharuskan tidak bisa bergerak sama sekali ya. Akhirnya dengan aku memohon selalu petunjuk apa yang harus aku lakukan gitu, akhirnya Allah memberikan solusi sedikit demi sedikit. Jika Allah memberikan petunjuk itu tidak sekaligus, kadang ada yang sekaligus, ada yang sedikit demi sedikit gitu. Akhirnya ketahuan tuh aku mendapatkan kista setelah aku harus seperti rasanya dilempar-lempar gitu ya. Jadi waktu itu aku petunjuk yang terakhir adalah di Bandung ya. Aku dituntun untuk dibawa ke rumah sakit Bandung Sentosa. Terima kasih rumah sakit Sentosa, pelayannya luar biasa. Sentosa Bandung itu luar biasa. Sentosa itu ada 2 ya, cuma aku waktu itu kebagian di pokoknya rumah sakit Sentosa lah. Dua-duanya aku mengucapkan terima kasih gitu. Pelayannya luar biasa, dan yang membantu aku tuh ada yang non muslim juga. Terima kasih banyak. Di sini aku akan bercerita tentang kisah hidup aku ya. Setelah aku menjalani operasi, pasca operasi kan bertanya-tanya, ibu itu kok kenapa lain dari yang lain, katanya. Setelah menjalani operasi harusnya bisa ke kamar mandi, aku tidak bisa. Aku salah seorang yang Allah uji lagi. Setelah operasi itu harusnya kan ke kamar mandi sendiri ya, bisa jalan gitu. Aku ternyata diuji sama Allah, kaki aku tidak bisa digerakkan karena terlalu lama terinfeksi infeksi yang sudah seperti di dalam perut aku seperti bisul ya. Di situ tuh aku akan menceritakan bahwa sebelum dibawa ke rumah sakit ya, ke rumah sakit juga bertahap ya. Rumah sakit sini dulu, jadinya seperti digang-gayeng kalau istilah Sundanya. Itulah ujian sebagai hamba ya, sebagai satu hamba yang Allah menginginkan sesuatu gitu. Kamu tuh harus mengambil hikmah dari apa yang kamu alami gitu. Di sini tuh sebelum aku tidak menyalahkan ya, ada seseorang yang suka ahli mijat bilang teman lah di sini. Jadi dia berusaha menolong aku ketika aku merasa kesakitan dan meriang ya. Perut aku kok meriang gitu, seperti turun berok kalau istilah Sunda ya. Jadi rahim aku selalu turun ke bawah. Nah, terus beliau itu menolong aku. Ternyata ketahuan pas ditaikin ke atas tuh ada benjolan. Bu, ini mah ada benjolan ya. Nah, di situ ketahuan. Cuma mungkin di situ ada tekanan terlalu keras dan aku tidak kuat sehingga menjadikan si benjolan itu bernanah ya. Aku akan menceritakan apa yang sampai kenapa aku tidak bisa berjalan. Jadi di situ saraf-sarafnya tuh terganggu. Jadi karena tekanan terlalu kuat jadi bernanah. Terus di situ akhirnya infeksi di dalam infeksi. Jadi seperti jadi aku mengalami peremasan terlalu kuat ya. Rahim itu kan tidak boleh diurut terlalu kuat, apalagi aku dalam kondisi lemah, darah lemah, semuanya serba lemah ya. Jadi orang-orang yang punya kista ya, aku sarankan agar jangan berobat ke sembarangan tempat. Ahli herbalis tuh yang benar-benar diuji ya. Jangan sampai apa yang terjadi sama aku itu terjadi sama kalian gitu. Jadi ketika ada kista di rahim itu jangan sampai dipegang, diurut sembarangan gitu ya. Aku tidak menyalahkan beliau ya, karena beliau itu tidak tahu kalau aku tuh ternyata punya kista di dalam rahim gitu. Jadi ada benjolan segede telur ya, jadi kena remesan tangan, akhirnya jadi bernanah. Sehingga dokter ketika membuka, dokter Supriyadi ya,
Masya Allah luar biasa, itu baik banget ya yang dokter yang di Sentosa itu. Ketika dibuka itu kan udah bernanah, dalam kondisi udah bernanah gitu, di luar dugaan dokter Supriyadi gitu, yang seharusnya di insisi ya, insisi apa ya namanya, kan kista itu seperti yang dilihat oleh dokter itu waktu di Tasik itu seperti darah yang menempel di dinding rahim, ternyata sudah bernanah gitu, dan udah mau menjalar ke lambung ke atas. Jadi dengan sigatnya itu dokter Supriyadi, Masya Allah tuh, akhirnya ditapis kalau gitu sigat ya, akhirnya diangkat rahimnya. Sampai bercerita, ketika aku tersadar, beliau berkata, ibu harus ikhlas ya, rahimnya sudah diangkat gitu ya. Intinya aku melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ibu gitu, dan aku ikhlas. Mau bagaimana lagi gitu, aku kan agak antara sadar dan enggak. Silakan dok, lakukan apa yang terbaik gitu untuk menyelamatkan aku gitu ya. Jadi di sini kalau tidak diangkat, jadi si infeksinya itu bisa menjalar ke usus aku, ke lambung aku gitu ya di situ. Makanya dokter-dokter seperti itu yang benar-benar luar biasa yang dibutuhkan itu, yang sabar, yang cepat tanggap, yang benar-benar luar biasa kebaikan hatinya juga, membantu pasien itu sembuh gitu ya. Jadi di situ luar biasa gitu ya. Bukan masalah aku sudah punya anak atau tidak ya, di sini keikhlasan aku sudah tidak punya, maksudnya menyadari ke sini tidak punya rahim ya, oke ya, kalau itu yang terbaik. Dan aku juga mensupport ke mama-mama yang habis post histerektomi itu tidak usah khawatir ya, mengkhawatirkan hubungan. Biasanya yang dikhawatirkan itu hubungan suami istri ya, tidak ada yang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malah yang kerasanya aku itu perbedaannya luar biasa gitu, karena tidak ada keluhan apapun gitu. Hanya bedanya sudah tidak bisa mendapatkan haid lagi, itu aja. Karena aku diangkat semuanya ya, maksudnya semuanya, jadi semuanya, tapi itu aktivitas semuanya hubungan suami istri itu tidak ada masalah, malah semakin baik gitu dari sebelumnya gitu. Jadi tidak usah khawatir mama-mama yang sudah mengalami pasca histerektomi ya. Jadi aku kan seorang perawat ya, dan aku juga terbiasa melakukan konseling, penyuluhan gitu. Jadi di sini tuh mama-mama itu kebanyakan ya, banyak yang sebelumnya aku mendengar cerita, banyak yang khawatir suaminya gimana lagi. Kita fokus sama keridoan dan keikhlasan hati kita sama Allah. Jangan hanya memandang suami gitu ya, aku takut suami aku selingkuh apa diambil orang gitu ya, karena aku sudah tidak sempurna lagi. Jangan seperti itu. Kita berbalik lagi ke hati kita, tawadu sama Allah, berserah diri, berusaha memperbaiki menjadi lebih baik gitu. Di sana benar-benar luar biasa itu, ketika kita ikhlas menghadapi semuanya itu, Allah mengangkat derajat aku ya, yang dirasakan dengan dipanggilnya aku untuk umroh 2018 itu. Dan pancaran cahaya itu kan terlihat di sana gitu. Pancaran cahaya itu hanya kita bisa rasakan sendiri, tapi orang lain bisa melihat gitu. Jadi di sini seseorang bilang padaku waktu di Mekah dan Madinah, di Madinah itu kalau bilang, Bu, itu kok wajahnya bercahaya sih, katanya gitu. Sebenarnya intinya itu kebaikan dan keikhlasan hati ya, kebaikan dan keikhlasan hati, bukan masalah wajah seperti apa. Wajah kita itu aura hati kita gitu, keikhlasan, kesabaran kita menghadapi apa yang Allah berikan gitu, jalan hidup yang Allah berikan. Sehingga di sini jika orang yang berkata memuji aku itu memuji kan, sebenarnya bukan memuji ya. Jadi beliau itu berkata ya pada pancaran, tapi di sini tuh malah diputar balikan gitu. Di sini tuh sebenarnya aura kita itu jadi membuat aura kita ya, dari dalam hati kita itu bisa memancarkan terlihat sesuatu yang lain gitu, karena itu pancaran dari hati ya. Sehingga
bukan hanya dia saja yang berkata seperti itu, tetapi sepulang umroh malah luar biasa lebih berat yang aku hadapi. Semakin aku ingin mendekatkan diri sama Allah, godaan cobaannya itu ya seperti yang diceritakan di video sebelumnya gitu. Sampai ada yang bilang, Umi aku ingin punya istri seperti Umi gitu ya, yang bernikah juga. Itu sebenarnya ujian karena aku sedang memperbaiki diri menjadi lebih baik gitu. Di sini aku akan membahas tentang al-guruba. Al-guruba, tumhiho, tumhihana, mungkin ada juga ya tumhihana. Jadi di sini tuh aku seorang muslimah tetapi menyukai musik India ya, dan mungkin dari leluhur aku ya, karena leluhur dari ibu itu rata-rata senang India semuanya. Sampai dari kecil aku disuruh nonton film India mulu sama ibu ya, dibawa ke bioskop gitu. Jadi di sini tuh memang aura dari leluhur kali ya, dari leluhur. Terus aku juga suka candi ya, aku suka ke candi gitu buat hiburan aja, buat kalau buat liburan gitu. Aku suka pergi ke Borobudur Temple, sehingga aku membuat cerita tentang Borobudur Temple waktu sekolah itu. Terus di sini aku menikmati sesuatu seni, jadi karya seni gitu ya. Bukan karena aku sudah punya tempat ibadah sendiri yaitu masjid. Di sini itu aku selalu begini, kalau kita mau memori ya, kalau ke kalau aku pergi ke Candi Borobudur itu seperti nge-memori gitu, memori masa lalu gitu. Jadi seperti menunggu sesuatu juga gitu. Kalau di candi itu seperti aku menunggu sesuatu gitu, terus mungkin berhubungan dengan aku menyukai musik India ya. Terus di sini tuh tetapi pondasi aku tetap yang prioritas tuh aku suka wisata religi ke masjid Kubah Mas. Kubah Mas itu adalah favoritnya aku, Kubah Mas yang di Depok gitu ya. Terus aku juga sangat benar-benar merasa tentram dan damai ketika aku memperdalam ilmu agama di Istiqlal ya, beberapa belas tahun lalu gitu ya, karena sekarang udah nggak bisa ya. Terus karena keadaan, terus pokoknya aku senang wisata religi lah, seperti itulah intinya. Di sini aku akan membahas lagi tentang tumhiho. Nah, Pak Ustadz akhir zaman, aku akan bercerita, curhat dong. Boleh curhat dong sama Mama Dede. Mama Dede mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga semua ya. Mama Dede dari Ciamis, aku dari Tasik Mama. Aku Abi orang Tasik Mama gitu ya, cuma ngumbara ke Bekasi mah gitu ya. Dan aku di sini tuh harus pintar-pintar mencari saudara karena aku pendatang ya. Jadi apapun yang perlakuan orang, kadang aku harus selalu berusaha kona'ah itu merendah apapun yang perbuatan orang lakukan. Kadang-kadang ya begitulah intinya. Di situ aku akan bahas balik lagi tentang tumhiho ya. Di sini itu sehabis aku diangkat rahim ya di Bandung, di Rumah Sakit Sentosa Bandung, aku itu terasa mendapatkan tekanan hidup, ujian dari Allah. Ya Allah, aku tidak bisa berjalan gitu, aku sama sekali tidak bisa gerak. Dan di situ aku hanya bisa, ya Allah, musik apa yang bisa menenteramkan aku gitu, yang membantu aku. Ternyata di sini tuh musik yang istilahnya gitu, yang bukan sholawat, mensupport aku gitu, memotivasi aku agar aku tuh kuat. Jadi di sini mungkin karena aku itu menyayangi sahabat yang Hindu, Buddha di sini kan, maksudnya dari dulu yang Nasrani. Jadi mereka tuh menguatkan aku kalau bisa mereka nengok aku gitu kan. Nggak ada yang nengok karena yang mayoritas itu kan yang Muslim yang nengok aku, dan aku juga mendapatkan yang berbagai teman yang non Muslim itu di sini gitu. Maksudnya yang lebih mendalam itu di Bekasi gitu ya. Jadi di sini tuh kerjaan aku hanya gini, kalau enggak Asmaul Husna terus ke tumhiho gitu ya, tumhiho. Jadi di sini tuh
kayaknya memotivasi aku untuk bangkit gitu. Musik yang memotivasi aku untuk bangkit gitu ya. Nah di sini semakin kesini aku tuh kaget, terkejut juga, ternyata ibu itu suka tumhiho juga, sampai dibikin ringback tune ya. Ringback tune, ibu aku kan gaul juga kalau masalah HP, terus sharean itu sekarang rajin nge-share. Ibu aku tuh dalam keadaan sakit juga masih nge-share ke aku, karena aku apa ya, nggak penting berita-berita, karena suka dikirim-kirim ke aku, jadi akunya puyeng gitu. Aku tuh mohon maaf ya mak, jadi aku tuh orang yang yang seneng kedamaian, ketentraman. Ketika ngeliat ibu aku di grup ya, ibu aku tuh kerjaannya kadang ada yang berita besar terus dalam kondisi gitu ya. Mama itu kan udah ada yang kerasa sakit gitu ya, sakit saraf kejepit. Ibu aku tuh mengalami saraf kejepit. Aku tahu mak, aku selalu memantau dari jauh, tetapi hal-hal yang seperti itu tuh harusnya janganlah kita malah memegang tasbih gitu. Itu yang aku lakukan, terus beristighfar gitu, jangan megang HP. Jadi mama aku tuh sampai aku mohon maaf ya, terpaksa aku ngeblokir grup, karena yang di grup itu yang suka nge-share itu kakak dan mama aku gitu, dua share. Di sini itu jiwa aku tuh tentram, damai. Bukan berarti aku memutuskan silaturahmi, tetapi kurang berguna gitu kalau apalagi dalam kondisi kita ada keluhan seperti ibu aku. Mama, mohon maaf ya keluarga besar mama, aku sangat menyayangi mama aku, cuman ada hal-hal yang tidak aku sukai dari mama aku. Jadi banyak nge-share hal-hal yang tidak kurang bermanfaat bagi aku tuh gitu ya. Kalaupun aku sih tidak mau support, seperti aku kan sudah punya TikTokan, mama aku malah nge-share TikTok apa gitu ya. Aku sih tidak perlu dukungan seperti itu, karena aku juga tidak mau sebenarnya melakukan semua hal yang sebenarnya tidak aku mau, tapi Allah harus gitu. Jadi kemarin itu sempat aku blokir grupnya itu karena yang muncul itu kakak sama ibu aku nge-share yang kayaknya kurang manfaat. Seharusnya kan gimana kabar gitu, adik aku gimana kabarnya, terus ibu aku di grup tuh itu ya, itu mah seperti apa ya, yang aku bikin itu kok tidak tentram gitu, mencerminkan hati yang tidak tentram gitu, dengan share ini. Jadi cuman aku aja berdua, itu adik aku yang memasukkan ke grup lagi, masuk lagi katanya ke grup gitu ya. Adik aku memasukkan lagi, bikin grup, tapi grupnya itu cuman berdua, berdua tuh ibu sama kakak aku gitu. Terus nge-share gitu, buat apa gitu ya manfaatnya gitu loh. Jadi kalau yang tidak manfaatnya itu ya jangan. Aku mending japri gitu, kalau ada masalah itu japri aja langsung. Jadi malah ngeribetin gitu, itu yang dibikin. Kenapa aku punya alasan tertentu kenapa ada salah satu grup grup yang kurang begitu manfaat itu ya, aku blokir lah gitu. Blokir tapi bukan berarti aku ngeblokir silaturahmi, nauzubillah, tidak. Kalau ada apa-apa tetap aku juga punya, tapi aku suka japri gitu. Kebanyakan aku japri, makanya nggak aneh kalau orang di sini udah tahu si Umi nggak ikut grup ya gitu, nggak banyak ikut grup. Aku ikut grup, tetapi tidak banyak yang aku ikuti gitu. Jadi aku selektif mana grup yang bisa menenteramkan, mana yang enggak. Maksudnya gini, mana yang bisa, grup yang bisa bermanfaat gitu, mana yang enggak. Bukan berarti juga anti grup, enggak, karena aku juga mengikuti grup-grup ya. Cuma kemarin itu setelah aku dikaji, kok ini adik aku bikin grup, kira itu mau rame kayak gitu ya, tapi ternyata itu gitu. Jadi aku punya alasan-alasan tersedih kalau aku melakukan sesuatu ya. Pak Gubernur, aku mau ini Pak Ridwan Kamil, karena kebetulan kan beliau itu masih saudara aku dari adik sepupu aku, Tante Lucy dan Om Erwan ya. Mohon maaf, bukannya aku tidak memutuskan silaturahmi sama keluarga besar ibu, bukan, nauzubillah, tidak, karena banyak hal yang aku hadapi. Terus ya itulah intinya di situ. Jadi aku sedang menetralisir hati aku. Jadi banyak hal-hal yang masih runyam di sini tuh. Aku tuh selalu melakukan musyawarah, mufakat, apa tuh diceritakan, terbuka. Aku orangnya terbuka. Jadi di situ
Jadi di sini tuh ada perasaan yang gak enak juga gitu, tapi gimana lagi, bukan saatnya. Ada saatnya aku bicara, ada saatnya aku diam, ada saatnya aku menerangkan sesuatu, ada saatnya tidak. Nah, alhamdulillah aku menyayangi di sini. Kalau aku menyayangi orang, berbagi sama di sini orang lain aja aku bagi, aku bantu, apalagi keluarga gitu. Nah, itu ya hanya Allah yang maha tahu apa yang terjadi dan apa yang aku rasakan. Di sini tuh aku akan membahas lagi tentang tumhiho. Nah, terus ibu aku kok ternyata ringback tone-nya itu gitu ya, maksudnya menyukai banget gitu di sini. Nah, di sini kalau ada tumhiho, akhirnya aku beralih tuh, aku jangan tumhiho lagi deh, ibu aku kan sudah senang tumhiho gitu. Waktu habis aku sakit, ya udah deh dia mah ibu aku beralih tumhiho deh. Akhir zaman ini aku bertemu dengan Tumhiana, musiknya Tumhiana gitu. Itu ada ceritanya sebenarnya pas. Jadi Tumhiho itu seperti apa ya? Jadinya di sini tuh kayak ada bentrokan seperti aku Tumhiho, ibu. Jadi seperti ada ini Tumhiho tuh milik aku loh gitu. Kayak gitu. Mama kok itu kemarin itu kan punya aku gitu. Jadi kayak ini sama mama aku sendiri gitu. Jadi kayak rebutan nyanyian, rebutan musik Tumhiho gitu ya. Ya udah deh aku ngalah. Ya kayaknya ketemu dengan Tumhiana, hanya satu-satunya Tumhiana. Tapi di sini pergolakan ya. Yang aku rasakan tuh pergolakan di sini tuh. Tumhiana tuh ya itulah intinya. Di sini ternyata akhir zaman itu ada si Tumhiho, ada si Tumhiana. Yang terjadi itu pergolakan antara Tumhiho sama si Tumhiana. Ini aku mengisahkan, mohon maaf ya kalau aku bicara, aku sedang mengisahkan, bukan menyudutkan siapapun atau masalah musik ya. Aku akan bercerita tentang perjalanan hidup aku gitu. Jadinya musik-musik India itu seperti mendarah daging dengan aku gitu. Di sini kalau dibawa positif ya akan positif juga, seperti untuk untuk menjalin, kan seni adalah pemersatu ya. Seni itu pemersatu. Kalau kata Pak Haji Romai Rama ya, aku kan menggemari beliau tuh karena ayah aku tuh kenapa ya seperti ada hubungan menyukai ayah aku tuh menyukai lagu-lagu Pak Haji Romai Rama ya, dan lagunya itu petuah ya di situ. Jadi aku kembali lagi, kalau bukan masalah itu ya, aku membahas masalah yang Tumhiho sama Tumhiana. Jadi akhir zaman ini ya seperti kalau diibaratkan peperangan antara Dajjal dan kaumnya Imam Mahdi gitu. Cuman kita kan tidak tahu Imam Mahdi itu di mana dan siapa gitu. Jadi di sini tuh ada aura baik, positif, ada aura yang buruk juga gitu. Di sini aku berusaha untuk ini dong, membela diri, mempertahankan suasana hati agar tidak keruh dan kisruh gitu. Karena situasi itu kisruh dan keruh ya. Jadinya aku berusaha menetralisir diri aku sendiri. Jadinya ya itulah yang terjadi. Sehingga begini, kalau ada pagi ini yang berkata di lingkungan kamu itu terasa panas, berarti di sini aku harus berusaha ngademin dong gitulah. Maksudnya gini loh, tidak salah kalau Allah itu menempatkan aku di tempat seperti sekarang kan musim kemarau panas gitu ya, karena aku harus menjadi mentol. Kalau ibaratkan sampo tuh mentol, banyak kegatelan, banyak misalkan gitu ya, misalkan ibaratkan itu jadi penyegar gitu, penyegar mentol, jadi pendingin. Ketika aku tuh gini, kok aku kerasa ada sesuatu di kepala aku gitu, apa aku tuh rambut atau apa, tapi sebenarnya di serit itu tidak ada gitu. Di sini ada mungkin akan tumbuh kita akan dengan seiringnya tambah usia mungkin akan tumbuh uban gitu ya. Berarti itu menandakan kita itu harus lebih dewasa. Uban itu adalah pertanda bahwa kita itu usia kita itu usia kita bertambah dan kedewasaan. Di sini uban itu kalau bisa jangan sampai dicat rambut.
eh, dicat rambut, maksudnya dicat rambut kalau bisa gitu. Tapi kalau untuk keindahan sih tidak masalah, kalau kalau untuk tujuannya keindahan menyenangkan suami dan untuk keindahan diri. Tetapi di sini ada satu ada satu cat rambut yang tidak boleh digunakan oleh seorang muslimah atau muslim, yaitu cat hitam. Apapun jenis mereknya itu, cat hitam tidak boleh digunakan gitu, kecuali tujuan-tujuan tertentu, tujuan perang ya, zaman dahulu mah kan ada perang katanya. Nah di sini karena aku senang seni dan keindahan, ya aku dari gadis itu senang mewarnai rambut. Tetapi ketika sudah diwarnai rambut, tidak untuk diumbar. Itu perbedaannya. Jadi kemana kita menempatkan dan bagaimana kita menempatkan sesuatu gitu. Jadi di sini tuh rambut yang sudah dicat ya, sebagai muslimah yang tahu, sedikitnya tahu lah ajaran guru kita lah, guru besar. Setelah dicat rambut itu bukan untuk diumbar, tetapi untuk ditutup kembali. Dan keindahan rambut itu hanya untuk suami kita dan diri kita gitu. Kita merasakan oh iya gitu, ternyata ada sesuatu yang lain gitu. Tapi sebisa mungkin Maya alamilah, jangan dicat ya, saran aku gitu ya. Meskipun karena aku jiwa seni kali ya, jadi masih seneng ngecat rambut.